Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Youth GWS Bethlehem. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita dapat melangsungkan ibadah online pada hari Minggu ini. Saya percaya mungkin kita semua dalam masa-masa sulit, di dalam kondisi pandemi ini, tetapi saya percaya juga itu semua karena kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti memiliki rencana yang paling indah dari setiap keadaan yang diberikan untuk setiap kita. Mari sama-sama kita datang lebih sungguh lagi. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan berkat nama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan, di dalam ibadah online ini Kau hadir menjamah setiap kami yang mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar lagi Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama dengan lebih lagi. Kau sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita sama-sama memujikan, ucaplah dan lihatlah. Dengarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dengarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Yeay. Teman-teman masih semangat kan memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kalau masih semangat, ayo kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi, dengan lebih semangat. Meskipun di rumah kalian juga harus nyanyi dengan lebih semangat ya teman-teman. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekeliling. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus
dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak di surga, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sekitar firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau juga yang berkati setiap kami, telinga-telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Youth Bethlehem yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kabarnya semua? Aku berdoa supaya kita semua tetap sehat, kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan tetap bersama kita semua dan bersama keluarga teman-teman semua. Amin. Nah, sebelum kita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yuk sama-sama aku pengen ajak teman-teman semua untuk berdoa dan bersatu di dalam doa bersama-sama. Yuk kita sama-sama doa. Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, terima kasih Bapak, pagi hari ini kami boleh bersatu Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan, kiranya walaupun kami tidak berkumpul secara fisik Tuhan, tapi kami percaya persekutuan di dalam Roh Kudus, persekutuan di dalam Tuhan adalah persekutuan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan renungan, menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberikan pertolongan Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu beritakan ini boleh menjadi kabar baik dan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Aku yakin sih kita semua mengalami kayaknya hal yang kurang lebih sama ya, dari segi psikologis, mungkin mentalnya, mungkin moodnya, ya mungkin kurang lebih kita mengalami hal yang sama. Karena satu hal yang pasti, kayaknya dari kejadian ini nih, comfort zone kita tuh jadi tergoncang atau terkoyak gitu ya. Dari yang mungkin biasanya kalau sekolah ya bangun pagi, terus ke sekolah ya biasa aja kayak biasa, terus ketemu teman-teman, ketemu guru, kerjain tugas secara konvensional. Gak harus seperti sekarang yang banyak banget aku dengar keluhan-keluhan tuh susah gini gitu karena harus by digital gitu ya. Terus ilmunya juga mungkin yang keserap gak total kayak gitu, baik yang mahasiswa maupun yang sekolah. Terus juga yang mungkin kerja di kantor juga mungkin banyak tuntutan, tapi kondisi yang menghalangi gitu, kayak mungkin harus ketemu klien, harus ketemu ada ya klien mungkin di luar kota, jadinya nggak bisa, atau mungkin takut karena kondisi yang kayak sekarang. Atau mungkin salah satunya contohnya tuh kayak saya juga ada planning yang akhirnya harus tercancel semua dalam 4 bulan ini, padahal sudah nge-planning, oh harus gini, ada job kayak gini, dan akhirnya ya nggak jadi semua, jadinya batal. Itu pasti kan nggak nyaman kan ya teman-teman. Cuman pagi hari ini aku mau kasih teman-teman kabar gembira atau kabar sukacita buat teman-teman yang lagi mungkin bingung harus kayak apa ini, kayak menghadapi corona ini. Karena segala sesuatu tuh kayaknya tuh nggak pasti gitu loh, karena segala sesuatu tuh nggak bisa aku terawang nanti apakah ini akan selesai dalam akhir tahun, nggak ada yang tahu, apakah tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi kayak seolah-olah kita tuh menjalani hari-hari tanpa kepastian gitu. Atau apalagi mungkin buat teman-teman yang kerja, atau mungkin teman-teman yang punya planning, mungkin ada yang mau planning merit, ada yang mau planning
tunangan kan semuanya bingung gitu. Atau teman-teman yang mungkin dari SMA terus mau sebenarnya nih kepengen kuliah ke luar negeri atau keluar kota, jadinya kayak banyak hal yang nggak pasti gitu loh. Tapi pagi hari ini aku mau bagikan sedikit apa ya, kayak tips gitulah ya mungkin ya, dan kabar gembira buat kita supaya kita tuh tetap sukacita, supaya kita tuh tetap menghadapi ini tuh dengan bukan santuy ya kita menghadapi ini dengan semangat gitu ya. Oke, jadi gimana sih sebenarnya caranya? Kita harus tetap melayani Tuhan. Hah, melayani Tuhan? Kok melayani Tuhan? Gimana caranya? Orang gereja nggak dibuka kok, orang gedung gereja kan juga masih tutup, nggak boleh ibadah dulu sama pemerintah. Nah, gini, aku pengen kasih tahu teman-teman ya, ada perbedaan di mana kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi aku mau bilang, ada perbedaan antara kita melayani Tuhan dan kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi aku nggak bahas di sini. Ya semoga nanti lain waktu kita ada kesempatan, kita bakal belajar bareng-bareng. Nah, kalau aku boleh sharing sama teman-teman, corona ini membuat aku tuh membuka mata lebar-lebar tentang sejatinya kita ini jadi orang Kristen tuh harus kayak gimana sih, harus bagaimana, tentang kekristenan yang sejati. Apakah benar-benar terbatas dengan gedung gereja? Apakah benar-benar terbatas hanya oke, kalau aku Kristen yang setia, kalau aku ini rajin pelayanan, nggak pernah absen 1 minggu pun, bahkan kalau perlu ada hal apa aku prioritasin pelayanan. Kalau Jeff ini kan bidangnya musik, aku prioritaskan pelayanan di itu. Apakah terbatas sampai situ, atau cuman terbatas oh pokoknya aku rajin datang ibadah, nggak pernah bolong? Nah, aku bersyukur dari corona ini aku jadinya tuh, atau kita semua bisa mengerti bahwa kita harus benar-benar tahu kekristenan yang sejati itu seperti apa. Nah, kalau misalnya berkaca dari cara hidup jemaat mula-mula waktu Rasul Paulus itu, mereka tuh bener-bener, aku rasa kayaknya nggak ada gedung gereja yang wow atau semegah seperti zaman gereja modern sekarang ya. Tapi cara hidupnya, kalau teman-teman boleh baca di Alkitab, itu bener-bener menurutku ya itu yang bagus gitu loh. Itu yang bener-bener membuat kita tuh bener-bener saling terpaut gitu. Gimana caranya mereka? Mereka bener-bener saling membantu. Mereka mengumpulkan harta dan mereka membantu jemaat yang kurang mampu. Nah, kalau di zaman modern ini apakah relevan? Ini waktunya kita untuk mengkoreksi diri kita gitu. Apakah kita ini hidup dalam zaman pandemi ini, apakah kita ini semakin menjadi pribadi yang individualis atau menjadi pribadi yang justru empatinya tuh terbangun gitu loh, antara gak usah jauh-jauh, apakah sesama tetangga kita, ataukah sesama keluarga kita, dengan keluarga kita, atau mungkin dengan rekan sekerja pelayanan kita. Apakah kita cuek-cuek kayak ya lah pokoknya sama-sama susah ya, kamu mind your own business lah, atau kita tuh justru terbangun empatinya dan kita tuh mau peduli sama orang-orang, walaupun mungkin kita nggak bisa kasih secara materi, tapi kita bisa kasih secara moral dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita harus koreksi diri kita masing-masing. Di Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13, kita baca bareng-bareng ya. Galatia 5 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Nah, jadi firman Tuhan pun sudah mengingatkan setiap kita agar kita tuh justru harus saling menguatkan, saling mendukung. Mungkin nih kayak lagi ada teman-teman yang lagi jualan, mungkin jangan lupa beli audit. Nggak, bercanda. Ada teman-teman yang mungkin lagi jualan, ya mungkin kita nggak bisa beli, kita bantu promote, itu pasti sudah sangat menjadi dukungan yang berarti. Atau mungkin ada teman-teman yang tugas sekolahnya butuh bantuan dari kita. Nah, bantuan tuh maksudnya misalnya kayak
survei bantuin dong kayak gini. Nah, itu kita juga bisa bantu dalam hal tersebut. Jadi jangan sampai kita bener-bener jadi pribadi yang individualis. Nah, itu sesuatu yang berbahaya teman-teman, dan itu nggak baik. Itu kalau misalnya kita bicara soal kehidupan kita di gereja atau sama orang lain ya. Sekarang kalau misalnya di rumah lah harus kayak gimana? Kalau di rumah kita harus jadi terang di dalamnya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ini loh bentuk kasih Kristus gitu. Selama aku beribadah sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian belas tahun mungkin, ini loh yang aku dapat. Nah itu kita tuh jadi penolong yang baik buat mama papa kita. Penolong yang seperti apa? Yang mungkin dari dulunya nggak pernah bantuin sapu-sapu rumah, ngepel-ngepel rumah, sekarang jadi in charge, bantu-bantu seperti itu. Mungkin nggak bisa bantu banyak, atau mamamu, papamu nggak minta untuk kamu bersih-bersih rumah, ya kamu tunjukkan kasihmu dengan ya mijetin atau apa gitu. Intinya jadi pembawa sukacita di dalam rumah itu sendiri. Jangan sampai kita kebanyakan di rumah. Kalau misalnya sekarang beritanya kan angka perceraian makin banyak tuh. Nah itu jangan sampai kita jadi istilahnya orang yang resek atau bawa ricu di rumah. Jadi kita harus jadi terang, kita harus jadi orang yang justru membawa sukacita di rumah. Ada warna berbeda yang kita beri di rumah kita, dan tentu saja itu diwarnai oleh kasih Tuhan kayak itu. Nah kenapa sih kita tuh harus tetap melayani Tuhan? Bentuk melayani yang tadi aku singgung itu, kenapa sih? Karena aku percaya itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, sudah wajib bagi kita untuk melayani Tuhan. Bukan kita mau melayani Tuhan supaya aku ini selamat, tapi karena justru kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, makanya kita tuh punya pemahaman yang baik tentang arti melayani Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, pelayanan akan Tuhan itu ada di situ. Kalau teman-teman mau baca di Yohanes 12 ayat yang ke-26, di situ kisahnya Tuhan waktu itu sebelum kisahnya Tuhan tuh mau disalib gitu. Dan Tuhan tuh bilang intinya dimanapun aku ini ada, di situ ada pelayanan, dan di situ orang akan melayani seperti itu. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa jangan sampai karena mentang-mentang kita jarang ke gereja jadinya kita ini gak pernah melayani. Jangan salah, melayani itu gak cuman bicara soal di gereja, tapi dimanapun kita berada kita melayani Tuhan dengan sikap hidup buah-buah roh yang baik, dengan buah-buah roh yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya itu semua bentuk pelayanan kita. Dengan kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan, dengan kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, justru di saat kesesakan seperti ini, disitulah kita bisa belajar bagaimana hidup kita ini boleh menjadi pelayanan yang baik bagi nama Tuhan. Nah yang terakhir teman-teman, nah jangan lupa identitas. Identitas apa maksudnya? Ya identitas kita ini bahwa kita ini anak Allah. Kenapa itu penting? Nah, Corona ini kan membuat kita terjebak di situasi yang membuat kita nggak bisa beribadah gitu kan. Dari yang biasanya kita tuh paling nggak bisa baca Alkitab atau buka Alkitab kita 1 minggu sekali, terus sekarang malah jadi nggak sama sekali. Coba dicek Alkitabnya udah berdebu apa belum. Kalau misalnya udah, coba terus dibuka-buka lagi ya. Jadi harus tetap baca Alkitab ya. Nah itu kan dari Corona ini membuat kita tuh justru benar-benar terbatas kan. Kita nggak bisa sama sekali beribadah. Kita mau kumpul nggak bisa, kita komsel aja by phone gitu kan. Nah dari kejadian yang seperti ini, seperti yang Kokade juga pernah singgung ya, itu kita jadi kering istilahnya ya kalau bahasanya itu. Jadi merasa bahwa kok garing ya, nggak on fire lagi gitu loh dalam Tuhan. Nah makanya dari itu kita harus ingat siapa jati diri kita atau identitas kita. Kita adalah anak Tuhan. Sama-sama yuk bilang sama aku, kita adalah anak Tuhan, atau saya adalah anak Tuhan. Nah kenapa ini penting sih? Kenapa kok kita harus ingat sih? Yang pertama, kenapa kok kita harus ingat? Karena supaya lewat hidup kita nama Tuhan itu selalu dipermuliakan. Jadi gak ada kesempatan buat kita untuk berbuat yang aneh-aneh kalau kita benar-benar ingat, oh ya aku ini anak Tuhan. Gak mungkin dong misalnya di tengah jalan kita naik motor gak pakai helm,
terus gak pakai masker lagi, aduh itu bener-bener kan. Terus di tengah jalan misalnya nih contohnya Jeveni kayak gitu, terus tengah jalan tiba-tiba stopper ketemu, ih Jeveni parah, ih misalnya kayak gitu tuh, itu kan gak memuliakan nama Tuhan toh teman-teman. Terus misalnya status, kita kan sering banget di medsos nih, ada yang suka-suka update status mungkin, nah itu hati-hati ya teman-teman, jangan bikin posting-postingan yang nggak memuliakan nama Tuhan. Contohnya misalnya bikin hate speech atau yang julid-julid itu katanya, atau misalnya maki-maki dan sebagainya. Terus juga misalnya nih yang nggak memuliakan nama Tuhan, kita berbisnis dengan nggak jujur. Contohnya misalnya jualan apa sesuatu, udah kita kasih bahan bakunya yang biasa-biasa, apa yang jelek, apa yang mungkin mau busuk, itu kan nggak bener kan teman-teman. Jadi jangan seperti itu. Terus misalnya di hari ini ada kelas Zoom terus malah bolos misalnya, itu kan juga nggak muliakan nama Tuhan. Jadi kita harus benar-benar ingat jati diri kita adalah kita anak Tuhan. Jadi jangan sampai kita lupa, karena supaya kita tuh nggak punya chance untuk tidak mempermuliakan nama Tuhan. Terus yang kedua, kenapa ini penting? Supaya kita ini tetap dalam tracknya Tuhan. Dalam tracknya ini maksudnya kita tetap dalam jalan yang benar, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalau misalnya kita buat sesuatu apa Tuhan berbicara pada kita tetap bisa peka. Terus kalau kita mau memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, kita tetap bisa peka akan suara Tuhan. Hal yang seperti itu yang penting supaya kita dalam tracknya Tuhan, dan juga tetap waras. Maksudnya apa maksudnya? Ya supaya kita tuh tetap percaya pada pengharapan Tuhan di tengah situasi yang gak tentu, di tengah situasi yang benar-benar gak jelas kayak gini, supaya kita tuh tetap waras, tetap dalam kesadaran kita gitu loh. Terus kenapa juga kok kita penting dalam track Tuhan, supaya kita tetap bisa bersyukur gitu loh. Aku percaya kita bisa bersyukur tuh bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi karena ada Roh Kudus yang hidup dalam diri kita, dan kita tetap dalam track yang benar, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Makanya dari situ bisa muncul ucapan syukur dari mulut kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita lupa identitas kita, karena supaya kita nggak ada chance untuk tidak mempermuliakan Tuhan, dan supaya kita tetap dalam tracknya Tuhan. Nah, ayat terakhir di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai 39, PR buat teman-teman boleh dibaca atau mungkin ditampilkan, nggak tahu, terserah. Saya bacain lagi ya, Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Di situ ayatnya berbicara jelas bahwa nggak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Peperangankah, ketelanjangankah, pemerintah-pemerintahkah, atau apapun yang sedang terjadi sekarang, teman-teman jangan takut. Seperti yang dibilang sama Bapak Gembala di minggu yang pertama kemarin, bahwa jangan takut, jangan gentar, percayalah bahwa nggak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, asalkan kita melakukan 3 hal yang tadi di atas, terutama di bagian dimana kita melayani Tuhan dan kita mengingat jati diri kita atau identitas kita. Nah, jadi pesan aku buat teman-teman yang sekarang lagi nggak semangat, ayo semangat lagi. Yang lagi tawar hati, ayo back to Bible. Jadi dibaca Alkitabnya, jangan dibiarin. Yang merasa jauh dari Tuhan, ayo balik lagi. Kalau misalnya kalian ngerasa aku kayaknya kering, ayo kita kamu rajin-rajin lagi buat mungkin denger lagu pujian. Terus kamu juga bisa dengerin ada pengajaran Alkitab dari Bapak Gembala kita di YouTube GBPS Bethlehem. Jadi teman-teman ada sekitar 80 video atau 80 voice recorder gitu ya. Teman-teman bisa belajar dari situ supaya kita setiap hari bisa terus belajar tentang Alkitab dan nggak makin jauh, nggak makin kering. Jadi teman-teman juga bisa subscribe di channel YouTube GBPS Bethlehem. Jangan lupa. Jadi waktu kita bisa ketemu lagi, kita bisa ibadah lagi, kita sudah yakin bahwa kita masing-masing pribadi nih sudah menjadi Kristen yang semakin sejati. Amin. Jadi semoga kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Waktu kita bisa bertemu lagi bareng-bareng, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa ibadah bareng lagi. Ada banyak kabar-kabar baik, hal-hal baik, kesaksian
yang menyegarkan, kesaksian yang menguatkan bagi kita semua, karena kita sudah hidup sebagai orang Kristen yang sejati dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. God bless you. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Dan sebagai info buat teman-teman, untuk beberapa waktu ke depan ibadah youth akan dilakukan secara online. Sekian, Stay healthy. be happy, and God bless you.